Selamat datang di channel Trading for Beta Life. Setelah video ini kami coba upload satu video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa satu emiten yang secara teknikal saat ini memang masih bergerak downtrend, tapi dalam beberapa hari terakhir mulai mencoba bangkit dan ternyata Vanguard terpantau mulai masuk melakukan akumulasi. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham hari Jumat terpantau turun lumayan dalam dan mulai ada tanda-tanda untuk reversal dari uptrend menuju downtrend. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama kita coba analisa hari ini adalah saham Harum. Saham Harum pada perdagangan hari Jumat kemarin turun lumayan dalam hampir 10% ke harga 1080. Secara teknikal bisa kita lihat pada bulan Agustus Harum sudah mulai membaik, berhasil naik di atas garis EMA 50-150. Setelah itu Harum mulai uptrend dan bisa kita lihat sempat naik ke sekitar harga 1350-an pada Oktober. Dan bisa kita lihat sekarang Harum mulai pelan-pelan membentuk low. Dan penurunan hari Jumat kemarin membuat Harum saat ini berada di sekitar support EMA 50 di harga 1075. Jadi untuk Harum apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, belum sempat take profit di harga atas, mesti harus hati-hati. Apabila minggu depan terkonfirmasi break garis EMA 50, cara pergerakan ada potensi untuk mulai patah trend untuk uptrendnya. Dan Harum ada potensi lanjut turun menuju harga 1000 dan garis EMA 150 di harga 975. Apalagi bisa kita perhatikan di broker summary. Asing setelah sebelumnya sempat masuk, hari Jumat kembali keluar. Di broker summary juga terpantau ini ada distribusi. Jadi apabila tidak ada potensi untuk bertahan di garis EMA 50, maka minggu depan Harum akan lanjut turun. Dan secara pergerakan akan terkonfirmasi Harum sudah tidak uptrend apabila terkonfirmasi minggu depan turun ke garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang ingin coba entry saham Harum, masih bisa coba dipantau. Tapi untuk entry, lihat apakah minggu depan Harum bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50. Jika terpantau bisa bertahan dan naik kembali di atas garis EMA 50 atau di atas 1100, teman-teman mau coba entry di support ini juga masih oke. Tapi pertimbangkan hanya trading jangka pendek. Jadikan harga 1150 sampai 1200 untuk target swingnya, karena bisa saja ini hanya technical rebound sementara setelah turun lumayan dalam pada pedagang hari Jumat. Jadi kita tetap bisa entry apabila bisa bertahan dari rebound, tapi jadikan resisten terdekat itu di sekitar 1150 atau 1200 yang merupakan resisten kuat untuk target take profitnya. Atau teman-teman masih mau hold terus selama garis EMA 50 tidak tembus juga sebenarnya masih oke. Tapi harus hati-hati apabila ternyata hanya technical rebound satu malah keesokan harinya tembus garis EMA 50. Sekarang kita coba lihat saham WIM. Saham WIM juga bisa kita lihat sebelumnya juga bergerak uptrend setelah berhasil naik di atas garis EMA 50-140 di bulan Agustus. Naik tinggi menyentuh sekitar harga 1500-an, sempat menyentuh 1600. Satu bisa kita pelan-pelan juga mulai membentuk low. Saat ini juga mencoba untuk menembus garis EMA 50 di harga 1050. Jadi pada perdagangan hari Jumat, WIM turun 6% lebih dan saat ini berada tepat di support psikologisnya di harga 1000. Secara candle memang garis EMA 50 belum terkonfirmasi break, tapi tetap saja cara pergerakan sebenarnya sudah mulai patah trend. Dan untuk WIM bisa kita coba lihat di broker summary. Asing memang terpantau masuk, tapi satu minggu terakhir ini asing masih keluar. Di broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi. Sehingga untuk WIM apabila teman-teman saat ini masih hold, mesti hati-hati apabila minggu depan WIM gagal naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi harus coba dipantau. Apabila mencoba naik ternyata gagal, tertahan kembali dan mulai membentuk low, maka potensi untuk lanjut turun ke 925 sampai 915 ini masih lumayan besar atau di sekitar garis EMA 150 ini. Jadi untuk WIM saat ini sudah harus hati-hati. Sentimen positif untuk sektor rokok saat ini sudah tidak ada. Dan bisa kita lihat saham-saham rokok saat ini sudah mulai melemah. Jadi apabila teman-teman masih hold, menurut saya harus hati-hati. Cara pergerakan akan mulai sideways cenderung downtrend untuk saat ini. Jadi apabila mau entry pun, pertimbangkan hanya untuk trading jangka pendek. Jadi memang untuk WIM juga sama, apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 1000. Karena 2 minggu terakhir terus bergerak turun, terus terbentuk candle merah. Ada potensi untuk terbentuk candle hijau, tapi takutnya juga hanya candle hijau. 1-2 candle hijau saja, satu masih melanjutkan penurunan. Jadi untuk saat ini, jadikan 1100 untuk target swing apabila teman-teman tunggu di sekitar harga 1000. Sekarang kita lihat saham Pertamina.
Pertamina juga bisa kita lihat sebelumnya mencoba untuk bertahan di garis EMA 150 bisa bertahan, berhasil rebound, naik di atas garis EMA 50, tapi beberapa kali mencoba untuk break 1500, Pertamina gagal, saat ini malah turun bawah garis EMA 150. Jadi ini harus hati-hati, malah sempat mendekati 1200 pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dan hari Jumat kemarin sempat turun jauh, tapi penutupan kembali naik ke sekitar 1270, hanya turun 4%. Tapi secara pergerakan juga sama, Pertamina sudah tidak begitu oke. Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk Pertamina, bisa kita lihat asing semua masih terus masuk. 2 minggu terakhir asing terus masuk akumulasi. Pada penurunan hari Jumat juga asing masih akumulasi. Dan menariknya pada penurunan 4% lebih ini terpantau malah ada akumulasi. Jadi untuk Pertamina apabila teman-teman melihat masih ada inflow, untuk entry lebih oke, tetap tunggu di sekitar harga 1230 sampai 1250. Apabila minggu depan terkoreksi ke target harga ini masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, menurut saya bisa coba spekulatif buy dengan target swing jangka pendek di sekitar 1300 sampai garis EMA 150 di 1325. Selanjutnya saham Arto juga bisa kita lihat hari Jumat juga turun hampir 5% ke 1950. Cara pergerakan juga bisa kita perhatikan, sebelumnya Arto beberapa kali mengetes garis EMA 50 150 ini bisa bertahan dari rebound. Dan setelah berhasil rebound, bisa kita lihat selalu tertahan di 2200. Walaupun memang sempat menyentuh atau beberapa kali mengetes 2300, tapi cara candle 2200 ini belum terkonfirmasi break, ini masih berupa resisten yang kuat. Arto satu bisa kita lihat pelan-pelan kembali melemah mengetes garis EMA 150. Hari Jumat malah turun bawah garis EMA 150 dengan candle yang lumayan solid. Dan penurunan hari Jumat membuat Arto turun juga di bawah harga 2000 yang merupakan support psikologis. Dan untuk Arto bisa kita perhatikan di sini, asing juga terpantau masih keluar 1 minggu terakhir ini. Di broker summary juga terpantau ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk Arto juga tetap hati-hati apabila hari Senin mencoba untuk rebound, mencoba untuk bangkit, tapi ternyata gagal naik di atas 2000, cara pergerakan saya lihat Arto akan mulai downtrend. Dengan target penurunan terdekat di sekitar harga 1900, sama target lebih jauh apabila masih lanjut turun di sekitar 1800. Jadi untuk Arto juga harus hati-hati, secara teknikal saat ini sudah tidak oke. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.